Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Al-Wafa di mana saja Anda berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam anugerah, karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang dengan satu kali solawat saja kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan, mengangkat derajat kita 10 derajat. Beliau junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa TV Al-Wafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam bukan cuma sekedar urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus mengatur hubungan antara kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, siapapun orangnya yang hanya baik hubungannya dengan Allah tapi tidak baik hubungannya dengan makhluk Allah, tidak akan menjadi manusia yang selamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting sekali kita memperhatikan juga muamalah kita dengan makhluk, terutama dengan sesama kita manusia. Yaitu di antara yang paling penting, hendaknya kita dalam kehidupan di atas dunia yang singkat dan sesaat ini benar-benar bisa menjaga persatuan atau menjaga tali persaudaraan, baik secara umum antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Karena Nabi SAW bersabda, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara dengan muslim yang lain. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah ketika ada dua saudara yang beriman yang berseteru atau berselisih atau cekcok. Karena mohon maaf, mau sehebat apapun ibadah kita, sehebat apapun ilmu kita, ketika kita putus hubungan dengan saudara kita seiman dan seagama, maka itu bisa menjadi sebab kita tersungkur ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahul muslim fawqa thalathin. Faman hajara akhahul muslim fawqa thalathin thumma mata dakhalan nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang muslim putus hubungan dengan saudaranya sesama muslim karena masalah-masalah pribadi, karena urusan duniawi. Lain kalau karena orang itu fasik, melakukan dosa-dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil, kita putus hubungan dengan niat agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada masalah. Tapi kalau urusan pribadi, urusan duniawi, kemudian lebih dari 3 hari masih tidak akur kembali, masih tetap putus hubungan, kemudian meninggal, belum menyambung hubungan lagi, meninggal dunia, Nabi yang menyatakan, bukan saya. Saya cuma menyampaikan saja. Apa sabdanya Nabi SAW? Dakholan nar,
masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW menyatakan masuk neraka, nggak mungkin meleset. Oleh karena itu mohon maaf yang masih ada perselisihan dengan saudara sesama muslim, baik itu teman, baik itu tetangga, baik itu relasi kerja ataupun yang lain-lain, maka saya mengingatkan hendaknya kembali menyambung hubungan persaudaraan, jangan menuruti emosi, jangan menuruti nafsu sebelum terlambat. Lebih-lebih kalau persaudaraan khusus adalah kerabat, sanak saudara, famili. Gak sedikit di zaman sekarang yang putus hubungan dengan familinya. Padahal jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un ay qati'u rahimin. Tidak masuk surga orang yang putus hubungan dengan sanak familinya, dengan kerabatnya. Bahkan dalam satu riwayat di kitab An-Nasihud Diniyah disebutkan innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Rahmatnya Allah itu tidak akan turun pada satu kaum yang di tengah-tengah mereka ada yang putus hubungan dengan familinya. Oleh karena itu kita lihat orang-orang soleh, orang-orang zaman dahulu khususnya, kita lihat mereka ketika ada kerabat yang berselisih, berseteru, mereka berusaha sekuat tenaga dengan segala cara, bahkan mengeluarkan ongkos, mengeluarkan duit untuk mempersatukan kembali. Tapi zaman sekarang kita prihatin, kadang-kadang kalau ada umat Islam yang berselisih, ada kerabat yang putus hubungan, malah kadang-kadang bukan berusaha untuk mendamaikan, mohon maaf, malah kadang-kadang dipanas-panasi. Kalau bahasa Jawanya dikompori, dikipasi gimana supaya semakin berselisih, semakin cekcok, semakin ribut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi semua yang melihat atau mendengarkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.